Baik, kita ke isu utama kita pada pagi hari ini. Ada pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Timnas pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Komunikasi ini dijalin karena tim Ganjar Mahfud merasa adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Kita coba simak informasi berikut ini untuk Anda pemirsa. Cukup kaget. Hari pencoblosan pemilu 2024 kian dekat. Panasnya debat ketiga yang diikuti calon presiden yang diselenggarakan pada minggu lalu masih berlanjut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto merasa ada kecurangan dalam Pilpres 2024 ini. Hasto mengaku tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Mahfud MD terus menjalin komunikasi dengan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menghadapi intimidasi yang mereka terima menghadapi Pilpres 2024. Hasto menyebut kedua pihak sama-sama merasakan adanya kecurangan di Pilpres. Lantas adanya komunikasi antara tim pemenangan Capres nomor urut 01 dan nomor urut 03. Apakah akan ada deal politik di antara keduanya? Tim TV One mengabarkan. Komisi 1 di mana semua partai yang membahas hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang kami membangun komunikasi politik, ya, tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Pak Anies atas ucapan hutnya, ya kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Kita hadapi bersama-sama kekuatan intimidasi yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Oke, kita bahas hal ini lebih lanjut dengan 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Di studio sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Pagi, Bang. Selamat pagi. Oke, dan secara online juga sudah bergabung bersama kami ada Kang Maman Imanul Haq, ini juru bicara Timnas Anies Muhaimin, dan juga Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum dan Kajian Atribusi TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Kang Maman, selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Prita. Oke, saya langsung ke Bang Roni terlebih dahulu ya. Bang Roni, boleh dong mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, komunikasi dengan tim Amin sudah sampai sejauh apa, dan kemudian yang dimaksud Mas Hasto soal kecurangan itu kecurangan apa ya? Ya, kalau kita prinsipnya adalah terbuka komunikasi dengan siapapun ya. Kalau dalam hal ini kan kita melihat bahwa tim pemenangan ada 01, 02, 03, tentunya kan dalam hal ini kita mengetahui bahwa beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat kita juga pun harus melihat bahwa kita menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan. Yang pertama, bahwa kita juga pun berkomunikasi dengan teman-teman secara personal, secara elit partai. Tentunya itu hal-hal yang menurut kami itu hal-hal yang sah-sah saja kan. Apalagi kita tahu bahwa situasinya juga ini situasi yang memang berbeda ya, bahwa kita sudah mencatat beberapa kejadian yang dugaan terkait pelanggaran pemilu, yaitu ya kasus suara di Taipei, kemudian yang kedua adalah bagi-bagi duit dari Gus Miftah, yang ketiga adalah dugaan bagi susu di Car Free Day oleh saudara Gibran ya, walaupun memang pemeriksaannya memakan waktu yang lama, 1 bulan, jadi ini juga pun menjadi pertanyaan buat kami. Dan yang keempat itu terkait dengan saudara Gibran di acara Kepala Desa. Kemudian yang kelima terkait dengan iklan susu Prabowo. Dan beberapa catatan yang lainnya juga. Tentunya kita melihat bahwa dugaan kecurangan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Dan kami melihat bahwa tidak hanya dari 03, tentunya dari 01 melihat hal tersebut. Dan tentunya kita punya kepentingan yang sama bahwa kita menjaga kualitas demokrasi yang sedang berjalan ini, memberikan pelajaran politik kepada seluruh anak bangsa sehingga
benar-benar tujuan dari pemilu ini yaitu luber dan jurdil ini benar-benar tercipta. Seperti itu Mas Bayu. Bang Roni, komunikasi yang sudah terjalin ini apakah memang komunikasi untuk membahas masalah dugaan kecurangan pemilu tadi, atau ini ada komunikasi lebih dari itu? Upaya untuk bisa berkoalisi nanti, kalaupun misalnya terjadi putaran atau 2 putaran nanti dalam Pilpres? Iya Mbak Vita, segala kemungkinan ini kan bisa terjadi ya. Tentunya kita melihat bahwa apa yang disampaikan bahwa kemungkinan kalau seandainya 2 putaran, itu pun sangat terbuka komunikasi tersebut. Jadi kita dari tim hukum tentunya fokus terhadap dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan yang ada, dan ini menjadi fokus kami. Dan terkait dengan komunikasi politik tentunya sebagai peserta pemilu kita sangat terbuka ya dengan teman-teman dari mana saja, terutama dari 01 ya, seperti itu Mbak. Oke, berarti artinya terbuka komunikasi ya untuk penjajakan koalisi kalau nanti asumsinya terjadi 2 putaran dalam Pilpres. Saya mau ke Kang Maman. Kang Maman, betulkah itu sudah ada komunikasi kalau bicara soal penjajakan koalisi nanti kalau terjadi 2 putaran dalam Pilpres? Sudah ada belum komunikasi itu? Bersifat komunikasi kesepahaman, bukan komunikasi bersifat operasional. Kesepahaman bahwa Pilpres ini harus berlangsung secara damai, aman, menjunjung nilai-nilai demokratis, dan juga menjunjung nilai-nilai konstitusi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenyataan itu memang dirasakan bahwa ada upaya-upaya intimidatif, baik dari mulai hulu atau ke hilir. Hulu misalnya ada beberapa pihak yang mau mendukung 01 itu dicegah dengan ancaman, dengan menakut-takuti dan sebagainya. Lalu juga di hilir misalnya ada beberapa upaya, kami Anies misalnya, Mas Anies di 5 titik pernah menghadapi pelarangan seperti itu. Maka ada komunikasi dengan pihak 03, sekali lagi komunikasi itu lebih kepada kesepahaman bahwa kita ingin menjunjung Pilpres ini berjalan betul-betul dengan damai, betul-betul dengan jujur dan berkualitas. Belum pada tingkat operasional. Jujur saya pernah berkomunikasi dengan Mas Hasto, berkomunikasi dengan 03 dan lain sebagainya, termasuk juga tentu dengan semua anak bangsa ini, karena kita membutuhkan itu. Tetapi secara keseluruhan baik 01, 03 ataupun bahkan 02 juga hari ini lebih fokus kepada bagaimana caranya kita memenangkan Pilpres ini. Jadi pada konteks tersebut belum ada pembicaraan lebih lanjut, lebih kepada bagaimana kita membangun komunikasi kesepahaman untuk menjaga Indonesia ini agar dengan Pilpres ini menghasilkan pemimpin yang betul-betul membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, belum ada pembicaraan soal arah koalisi nanti kalau misalnya terjadi skema putaran atau 2 putaran dalam Pilpres, artinya itu belum ya? Saya ingin minta penegasan soal itu, Kang Maman. Iya, belum. Bahwa kemarin kita di rapat konsolidasi Timnas dan juga pembicaraan kita bahwa sekali lagi komunikasi itu dibangun baik secara personal, karena kita punya kedekatan secara personal juga, itu lebih kepada kesepahaman. Saya ingin mengatakan kembali bahwa kita harus menjamin Pilpres ini berjalan dengan jujur, berkualitas, aman, damai, menjunjung nilai-nilai demokratis juga konstitusional. Nah, pada konteks itu belum ada pembicaraan secara operasional. Apakah nanti bagaimana bentuk kerjasamanya, apakah kita nanti kalau yang masuk ke putaran kedua dan lain sebagainya. Tetapi hampir dipastikan dari beberapa survei ini tidak ada yang bisa menang di 1 putaran, pasti masuk di putaran kedua, dan siapapun itu kita hari ini masih berjuang di 30 hari terakhir ini 01 harus masuk di putaran kedua itu. Oke, baik, saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, pembicaraan kedua belah pihak ini 1 dan 3 pada pembicaraan kesepahaman tentang pemilu damai gitu. Ya, semua pasti akan punya semangat yang sama toh kalau misalnya soal kita pemilu damai. Tapi ada beberapa dugaan-dugaan pelanggaran. Tadi kalau Bang Roni menyebutkan yang menyebutkan pelanggaran dilakukan oleh ya dari pihak 02. Ya, tentu kita mengapresiasi semangat sahabat-sahabat kami tersebut ya, soal bagaimana pemilu bisa terlaksana dengan damai, tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ya.
kami melihat itu sebagai niat yang baik yang dilakukan rekan-rekan. Cuma memang kita berhadapan pada fakta bahwa kekuasaan itu tersebar saat ini. Juga tuduhan kecurangan-kecurangan itu tersebar. Ketika Pak Roni sajikan data tadi, ya, kita juga sehari-hari sudah banyak baca data soal fakta integritas yang terkuak di OTT Bupati Sorong, ya kan, soal misalnya PJ Bupati Majalengka, Bupati Majalengka, soal PJ Bupati Cilacap, ya, yang semuanya diduga menguntungkan paslon 3. Juga kemudian terkait tuduhan terhadap paslon 1, bagaimana tenaga pendamping desa di bawah koordinasi Kemendes, ya, diduga dimanfaatkan untuk menjadi jubir desa paslon Amin. Begitu juga sosialisasi bina penempatan tenaga kerja, ya, yang di bawah Kementerian Desa, yang menterinya dari PKB, ya, dituduh digunakan untuk sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Nah, ini kan semua tuduhan kan tersebar. Karena itu kalau kami justru juga menunggu juga dikontak oleh Pak Hasto ini. Ya. Kalau jadi belum ya? Belum diajakin ya Bang ya? Ya, belum diajakin. Sebenarnya kalau nggak diajak aja kami juga akan mengajak, meminta diri diajak. Oke, tapi dalam kesempatan kalau komunikasi antara 01 dan 03 itu yang saat ini tengah terjalin itu, ada kekhawatiran nggak sih dari 02, Bang Habib? Kan kita tidak hidup di ruang hampa, ya, banyak tuduhan, misalnya ini terkait elektabilitas. Biasa kan, semakin tinggi pohon semakin besar angin, semakin tinggi survei, ya kan, semakin besar goyangan dari kompetitor. Ini hal yang biasa. Tapi kalau soal teman-teman ini, ya, kami lihat personalnya adalah orang-orang yang berintegritas, ya, sehingga nggak akan terlalu jauh mainnya ke sana, gitu loh. Berarti Ya, nggak ada pasti kekhawatiran itu pada ya? akhirnya kembali pada komitmen kita. Udahlah, kita ikut kontestasi, ya, kita lakukan yang terbaik memenangkan paslon masing-masing. Seperti disampaikan sahabat saya, ya, Ustadz Maman, ya, menangkan paslon masing-masing, ya kan. Kalau ada dugaan pelanggaran atau bahkan kecurangan, dinilai sebagai kecurangan, kita laporkan persis seperti dilakukan Bung Roni, ya kan, Pak Kiai Maman. Kami juga melakukan hal tersebut. Jadi selain itu kami juga mengingatkan, ya, dan saya pikir teman-teman juga saling mengingatkan ke grassroots masing-masing, ke para pendukung masing-masing. Kadang-kadang begini, ada juga para pendukung yang bersemangat, terlalu bersemangat sehingga sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran. Padahal ini beresiko bagi orang yang didukungnya. Seperti kami ini, misalnya keunggulan kami di survei tebal sekali, ya, hampir 20%, dan dikit lagi kami bisa menang 1 putaran. Kalau ada beberapa oknum pendukung kami yang melakukan pelanggaran, apakah itu dia sengaja atau tidak sengaja, tetapi itu tersebar dan lain sebagainya, bisa saja ini membawa dampak yang buruk kepada kami. Bantu juga tidak, ya, dalam konteks signifikan, ya, tetapi membawa dampak yang buruk berupa kami dinilai tidak jujur dalam berkontestasi. Nah, ini yang terus kami ingatkan. Oke, itu soal dugaan kecurangan pemilu. Tapi tadi belum terjawab, Bang Habib. Artinya tidak ada kekhawatiran dari 02 dengan adanya komunikasi yang terjalin antara 01 dan 03. Nggak diajakin tuh gimana Nggak masalah ya? Gitu? Ya kan begitu, faktanya kan ini terkait survei yang melambung tinggi. Ya kan, kalau misalnya ada dua pihak ingin berkomunikasi, kami juga menunggu diajak komunikasi, dan kami tentu akan berkomunikasi juga. Ini sahabat-sahabat kami juga kok. Oke, nanti kita tunggu deh. Kita coba lihat tanggapan dari Bang Roni seperti apa. Kita jeda dulu, tapi kami kembali hadir saat lagi. Oke, kita lanjut kembali diskusi pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Roni lagi. Bang Roni, komunikasi tadi sudah dijalin gitu ya dengan Timnas Amin. Menyebutkan beberapa pelanggaran gitu yang mendasari komunikasi itu. Tapi kalau kata Bang Habib ya, karena kekuasaan itu terdistribusi, dugaan-dugaan pelanggaran juga ada gitu yang dianggap menguntungkan pasangan Ganjar dan juga Mahfud gitu. Gimana menjawab ini, Bang Roni? Ya, kalau menjawab hal tersebut kita harus melihat bahwa pemeriksaannya harus ada putusannya. Kalau yang tadi disampaikan oleh saudara Habib bahwa terkait PJ yang di Sorong itu tidak terbukti karena tidak ada putusannya. Tetapi kita mengacu bahwa pada 02 ketika membagi susu Car Free Day itu ada putusannya oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Itu salah satu contoh. Dan juga pun kita menyampaikan di sini kan terkait dengan supaya pesta demokrasi ini berjalan baik dan kita tidak
mendapatkan tekanan ya. Kalau bicara soal tekanan ini kan sudah kita lihat ada beberapa laporan polisi juga, Saudara Iman, kemudian Mas Butet, kemudian juga pun kita lihat ada juga beberapa laporan juga yang disampaikan ya ketika selesai berdebat kemudian dilaporkan malah bukan, karena sebenarnya ini kan konteks kemarin, contohnya konteks kemarin dalam perdebatan itu kan ada bagaimana kita mengadu ide dan gagasan, visi dan strategi ke depannya, tetapi apa yang kita lihat bahwa setelah debat malah dilaporkan gitu kan, itu yang kita melihat bahwa hal-hal tersebut yang kita menduga bahwa intimidasi ini kita merasakan sekali bahwa apa yang tadi Kang Maman menyampaikan, semangatnya adalah kita menjaga pemilu ini semakin berkualitas dan menjadi ajang untuk pesta demokrasi bagi rakyat. Nah, itulah semangat kita bersama ya. Dan terkait soal kemungkinan berkoalisi, tentunya siapapun bebas memaknai dan menganalisis ya. Seperti di awal, kami terbuka dengan siapa saja. Konteks yang tadi disampaikan bahwa Kang Maman menyampaikan 01 dan 03 komunikasi untuk membangun kesepahaman. Soal indikasi ini kan terkait dengan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Oke. Bang Roni, kalau misalnya memang semangatnya kan pasti sama ya, pemilu damai gitu, semua bisa dapat mengekspresikan ide-idenya dengan bebas begitu. Dalam konteks ini, kenapa belum mengajak atau berkomunikasi dengan pasangan 02? Iya, dalam suasana ini kan kita melihat bahwa rakyat tahu bahwa situasinya ini bagaimana, contohnya ya kemarin Pak Anies ya tidak bisa mendarat di Sumut ya, itu saya juga mendengar berita tersebut ya, katanya helikopternya tidak bisa mendarat. Tentunya kan ini masyarakat melihat secara apa yang terjadi, silent majority juga ikut mengikuti mengupdate hal-hal yang terjadi. Tentunya kita dengan spirit yang sama dengan 01 tentunya kami, sekali lagi kami mau menjaga proses demokrasi ini dan meningkatkan kualitas demokrasi ini supaya berjalan pada relnya. Dan terkait dengan intimidasi, saya pikir bahwa kami pun... Bang Roni, kenapa? artinya terbuka peluang tidak? Kenapa? 03 ini membuka komunikasi dengan 02, terbuka peluang itu tidak? Yang tadi kan diskusi kita ini terkait dengan situasi bagaimana komunikasi antara kami dan 01 ya. Dan saya tadi jelaskan bagaimana suasana kebatinan kami yang kita merasakan bahwa Pilpres kali ini nuansanya berbeda, sehingga berdasarkan hal tersebut kita melihat ada dugaan kecurangan, kemudian dugaan intimidasi. Berangkat dari situlah kita membangun komunikasi pemikiran yang sama, bagaimana kita menjaga proses ini berjalan supaya baik dan semuanya benar-benar pada relnya. Itu dasarnya. Terkait dengan komunikasi yang lainnya, tentunya Mbak Vita, itu akan berjalan dengan berjalan yang tentunya kita lihat bagaimana situasinya. Tetapi sekali lagi bahwa dugaan terhadap intimidasi, kemudian dugaan terhadap kecurangan itu benar-benar kami rasakan. Terima kasih. Oke, tapi kalau per hari ini diajak komunikasi dengan 02 gitu, terbuka nggak peluang itu? Tadi kan Bang Habib menyampaikan masih nunggu katanya. Masih nunggu kok, kalau perlu saya ajak deh gitu. Nah itu terbuka nggak? diajak. Pada saat ini kan kita perlu sampaikan bahwa kalau Pak Prabowo berapa kali kita mengikuti Pilpres ya, Pak Prabowo sampai sempat sujud menyampaikan bahwa menang ternyata kalah gitu loh. Jadi patokannya itu adalah bukan hanya soal survei saja ya, tapi bagaimana kekuatan rakyat yang bersama Ganjar Mahfud. Tentunya kalau kita tetap fokus dulu saat-saat ini bahwa kita melihat bahwa kita mengalami intimidasi, kemudian kita melihat bahwa ini ada dugaan kecurangan, kita akan fokus terhadap hal tersebut dari tim hukum. Oke, jelas pesannya itu ya. Saya mau ke Kang Maman kalau gitu. Kang Maman, kalau Kang Maman tadi menyampaikan ini belum ada komunikasi soal arah koalisi nanti kalau ada putaran kedua di Pilpres. Tapi kalau kita berandai-andai kalau ada ajakan untuk berkoalisi nanti di putaran kedua, gimana Kang Maman? Seperti yang dikatakan Pak JK kemarin ketika acara konsolidasi di Jawa Timur dengan Gus Muhaimin, biasanya yang ranking ya, bukan nomor nih, yang ranking kedua dan ketiga itu biasanya melakukan komunikasi
Dan komunikasi itu selalu berujung kepada bagaimana membangun secara operasional koalisi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi yang pasti bahwa 01, yang pertama saya tadi sepakat dengan senior saya Bang Habib bahwa para pendukung jangan terlalu bersemangat. Misalnya ketika Mas Anies Mas Anies diadukan ke Bawaslu karena pernyataan soal kepemilikan tanah puluhan ribu bahkan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, kita santai aja karena yang dikutip oleh Mas Anies itu adalah kutipan Pak Jokowi. Sehingga kalau nanti kita dipanggil oleh Bawaslu Mas Anies, maka saksinya adalah Jokowi. Jadi sekali lagi ini yang penting bagi kita bahwa seluruh pendukung atau seluruh tim capres ini harus bisa menahan siapapun baik itu pendukung atau siapapun untuk tidak melakukan hal-hal yang akan menodai nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, saya rasa kita ingin himbauan kita kepada penyelenggara negara terutama presiden untuk membiarkan anak-anak bangsa yang hebat ini, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar dengan timnya masing-masing untuk bertarung secara fair. Jadi jangan ada kepanikan-kepanikan yang membuat seolah-olah tiba-tiba ngomentari soal debat yang katanya tidak substansional, menyerang pribadi. Enggak juga, biarkan publik atau masyarakat menilai bahwa ini debat yang menyuguhkan fakta, data. Kalaupun itu ya disanggah aja di dalam debat itu. Jadi tidak perlu dikomentari dan lain sebagainya. Kita suguhkan data, fakta. Kita memiliki ide dan gagasan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat teredukasi, tercerahkan. Jadi poin kami adalah kesepahaman yang dibangun dengan 01 bukan operasional nih. Kesepahaman yang dibangun oleh itu adalah membangun pilpres ini betul-betul termasuk pileg ini betul-betul akan menunjukkan kejujuran, kualitas demokrasi, damai, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang kita bangun. Jadi saya sepakat tentu dari ketiga timnas ini, baik 01, 02, 03, tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pembodohan, tidak boleh juga ada suara-suara dari masyarakat atau publik yang tercerahkan. Hari ini kan media-media menurut saya lebih jujur melihatkan fakta. Bagaimana seluruh media baik televisi ataupun medsos dan sebagainya itu menyuguhkan sebuah nilai bahwa perdebatan sekarang lebih bagus daripada Pilpres 2019. Saya hadir di acara debat-debat itu dan jujur saja bahwa kita banyak tercerahkan. Saya dapat informasi dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh di daerah. Kayaknya debat ini sangat menarik untuk memberikan kemana arah Indonesia ke depan bila dipimpin oleh salah satu dari tiga capres yang kita dukung ini. Kata kuncinya itu. Kang Maman, saya harus bertanya gini, Kang Maman. Kalau semangatnya tadi kalau kata Kang Maman pemilu jujur dan berkeadilan gitu, damai gitu. Saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Bang Habib gitu. Kekuasaan itu kan terdistribusi gitu. Nah, bagaimana dengan apa yang disampaikan Bang Habib tadi gitu? Ada struktur di Kementerian Perdesaan gitu yang dipimpin oleh PKB yang dianggap menguntungkan pasangan nomor urut 1. Ya, saya setuju. Silakan saja untuk melalui mekanisme yang ada lewat Bawaslu misalnya, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu kalau dianggap ada dan cukup bukti, itu betul-betul bisa diproses. Kita menghargai proses hukum, kita menghargai proses mekanisme bagaimana konstitusi dan demokrasi ini. Tidak boleh ada lagi orang yang mengutak-ngatik konstitusi, melanggar demokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya setuju Bang Habib bahwa mari kita buka aja kalau ada intervensi, intimidasi, ancaman baik dari hulu atau hilir, siapapun itu yang melakukannya termasuk presiden misalnya. Nah, itu harus betul-betul menjadi acuan. Rakyat tidak boleh disuguhi oleh dalam bahasa tadi itu kebatinan, itu betul-betul tidak boleh. Biarkan ini pilpres yang riang gembira, biarkan ini pilpres yang tidak perlu ada intimidasi. 30 hari ini adalah 30 hari kita beradu ide, gagasan, cara-cara terbaik dalam mendekati masyarakat. Saya dengan Mas Habib misalnya melakukan upaya pendekatan pada masyarakat itu door to door. Saya ikut Mas Habib door to door dan lain sebagainya. Karena hari ini suasananya berbeda dengan pilpres-pilpres yang lama. Bahwa siapapun yang hari ini walaupun dia incumbent, walaupun logistiknya banyak, itu belum tentu terpilih kalau dia tidak bisa meyakinkan masyarakat, termasuk juga menjaga suaranya di dapil masing-masing dengan kekuatan saksi,
termasuk juga kekuatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang penting menurut saya. Oke, baik. Kita jeda dulu. Nanti Bang Habib boleh mengomentari ya. Termasuk juga kok dari nada-nada yang tadi disampaikan oleh Bang Roni ya, belum ada juga sepertinya mengajak ngobrol dari 02. Tapi sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita langsung ke Bang Habib tadi menanggapi yang disampaikan oleh Kang Maman. Sama ini Bang, potensi untuk komunikasi antara 03 dan juga 02. Gimana? Ya, saya tanggapi dulu tadi Bung Roni ya, bahwa yang kasus Majalengka jelas terbukti ya, disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa perbuatan bupati tersebut melanggar pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Lalu yang Sorong ya, dikatakan oleh Ketua Bawaslu setelah Bawaslu menyelesaikan tugas menelusuri fakta-fakta dan hasilnya fakta integritas mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD terbukti. Kemudian soal susu, apa yang kemarin ramai diberitakan kan itu bukan putusan atau keputusan Bawaslu, tetapi pemberitahuan tindak lanjut temuan, sama sekali di dalamnya tidak ada dinyatakan Gibran bersalah dan lain sebagainya. Itu saya perlu klarifikasi ya. Nah, kemudian soal komunikasi, saya pikir kalau sekarang kita memang sama-sama jaim. Kenapa? Ini kan cuma 3 paslon. Tiga-tiganya ini berpotensi jadi pemenang, ya dong. Terlepas hasil survei kami tebel banget unggulnya, ya kan ya. Tapi kan tentu kita kalau di elit ya, di pengurus partai, tentu kita konsentrasi memenangkan dulu paslon kami masing-masing. Psikologisnya gitu ya? Psikologisnya seperti itu. Tapi kalau kami bicara ke grassroots, kami akan tawarkan ya pemikiran seperti ini. Hampir semua lembaga survei menyampaikan temuannya bahwa kami unggul jauh sekali dari paslon lain, kalau tiga paslon tadi ini. Di putaran kedua, kalau misalnya indikator ya, ketika kami berhadapan-hadapan dengan Pak Ganjar, kami unggul di angka 58%, Pak Ganjar 20 sekian. Ketika berhadapan dengan Pak Anies juga kami di 58%. Artinya, mau 1 putaran, mau 2 putaran, ya kalau menurut mayoritas lembaga survei, ya bahkan kami di surveinya paslon 3 pun unggul kan ya. Kami unggul gitu loh, mau 1 putaran, mau 2 putaran. Nah, kami tawarkan kepada publik karena ada fakta bahwa ada sejumlah pendukung Pak Anies yang hatinya juga menyimpan Pak Prabowo. Dia mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua. Ada sebagian pendukung Pak Ganjar yang dalam hatinya juga mendua. Dia juga mencadangkan Pak Prabowo untuk dipilih di putaran kedua. Nah, kami menawarkan kepada grassroots. Grassroots ini kan nggak bisa kita setir-setir, ya. Kita tawarkan rasionalitas, ya. Daripada milihnya nanti di putaran kedua, toh yang menang juga Pak Prabowo juga. Kenapa nggak dari sekarang? Nah, dari putaran pertama, gitu. Kami tahu bahwa Pak Ganjar putra terbaik bangsa, Pak Anies putra terbaik bangsa, dan kami pun akan melayani seluruh rakyat Indonesia ketika Pak Prabowo jadi pemimpin. Gitu. Dan pikiran-pikiran Pak Anies, pikiran-pikiran Pak Ganjar tidak akan kami sia-siakan. Tentu kami juga akan menggunakan pikiran-pikiran mereka yang baik-baik tersebut ya dalam konteks mengelola negara ini ke depan. Itu yang akan kami sampaikan kepada grassroots. Itu kepada grassroots, tapi ya. untuk komunikasi ke elit, kami tetap membuka diri dan tidak? berupaya berkomunikasi. Tetapi secara realistis tentu nggak bisa. Akan berat gitu loh. Kenapa? Karena kami masing-masing punya konsentrasi untuk menang dulu. Iya kan? Ngobrol belakangan lah ya gitu ya. Yang penting Pak Maman pengen menang 1 putaran kalau bisa. Bu Mega kemarin waktu ulang tahun bilang pengen menang 1 putaran, kami pun demikian. Kan sebagai petarung kita juga saling menghormati. Ya udah, kita sama-sama bertarung, ada aturan main ya kan. Tapi komunikasi kami ke grassroots lain, karena kami tahu yang namanya grassroots itu nggak bisa di-remote begitu saja oleh para elit gitu. Oke. Tapi setidaknya kan kita menggambarkan apa yang disampaikan Bang Roni dan juga Kang Maman tadi. Kalau misalnya Bang Roni menyebutkan berbicara dengan tim pasangan Amin dengan dugaan kecurangan, intimidasi dan lain sebagainya, kan ada kekhawatiran juga, bukan kekhawatiran ya, mungkin itu menjadi concern juga dari tim pasangan Ganjar Mahfud bahwa harus ngobrol berdua untuk menghadapi Pilpres kali ini gitu loh Bang. Ya silahkan, itu kan kebebasan ya, teman-teman berkoordinasi. Makanya kami juga sebetulnya
pengen juga diajak berkonsolidasi dengan Pak Hasto, diundang Pak Hasto ya kan, nanti kami akan undang ya nanti sekjen kami ya, kan bagus. Ya kita saling berkoordinasi ya. Tapi kalau nggak diajak ya juga nggak apa-apa ya kan, ya kita konsentrasi saja pada pemenangan Pak Prabowo. Oke, mungkin gini, di segmen ini kita fokus gini. Kalau kita bicara soal komunikasi, kan kita berangkat dari pernyataan Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, yang menyampaikan bahwa ini sedang menjalin komunikasi 01 dan juga 03. Ada persepsi di luar sana bahwa komunikasi yang saat ini tengah terjalin antara 01 dan juga 03 sebagai upaya untuk mengimbangi kekuatan dari 02. Mungkin itu fokusnya. Saya mau ke Bang Habib. Betul nggak? Merasa seperti itu nggak? Nanti saya tanyakan hal yang sama. Ya silakan saja. Namanya persepsi itu kan bisa macam-macam. Ya, kita dari punya sudut pandang, publik punya sudut pandang, publik pun pasti terbagi-bagi, punya sudut pandang masing-masing. Cuma memang kan nggak bisa kita halangi juga. Orang mengatakan, wah ini gara-gara tertinggal di survei, mayoritas survei, seperti disampaikan Kiai Maman tadi. Yang nomor 2 sama nomor 3 ya kan, ranking 2 atau ranking 3 gitu kan, berkoordinasi. Ya nggak ada masalah, tapi sebetulnya ya kalau menurut saya pada akhirnya kita kembali lagi ya kepada naluri kita sebagai negarawan ya, bahwa sudahlah kontestasi ini ya kontestasi, tapi ada juga platform yang lebih luas. Dalam konteks ideologis kurang lebih sama kok kita ya, kita semua merah putih gitu kan. Jadi kontestasi ini tidak membuat kita terpecah belah nantinya gitu loh. 02 ini fokusnya untuk pemenangan begitu ya. Jadi belum ada komunikasi dan lain sebagainya. Meskipun masih nunggu katanya. Masih diajak ngobrol mau aja katanya. Minta diajak. Minta diajak. Tapi ini kayaknya beda, minta diajaknya maknanya beda ini. Saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, betul tidak persepsi di luar sana menyampaikan bahwa komunikasi yang tengah terjalin antara 01 dan juga 03 ini sebagai upaya untuk mengimbangi kekuatan atau melawan kekuatan dari 02. Itu betul nggak, Bang Roni? Iya, terkait dengan soal kekuasaan yang terdistribusi ya, silakan tinggal sebut saja mana kementerian yang melakukan pelanggaran. Yang jelas dari kami 03 sering mendapatkan tekanan, dan itu publik sudah tahu ya. Nah, menjawab soal survei buat saya itu bukan hal yang baru ya. Kita sudah melewati beberapa pemilu dan kita masih ingatlah 3 kali Pilpres Pak Prabowo sering mengatakan bahwa beliau menang dalam survei. Tetapi faktanya beliau tidak berhasil. Jadi kita sudah sangat hafal dengan paham dan apa yang dari sejarah pemilu yang sudah terjadi ya. Nah kalau bicara soal antusiasme masyarakat, tentunya kita lihat ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud turun itu grassroots sangat betul-betul antusias. Berbeda dengan saudara Gibran yang datang ke Bali karena konser dari Dewa. Itu terlihat ya, itu sangat berbeda. Dan saat ini kita fokus kepada situasi bahwa kita harus pastikan pendukung kita aman, tidak mengalami tekanan, intimidasi, sehingga rakyat bebas meyakinkan untuk kita bisa meyakinkan rakyat untuk program-program Pak Ganjar, Pak Mahfud, sehingga kita bisa memenangkan pemilu ini. Terkait dengan komunikasi, tentunya dari awal saya sampaikan kebatinan kami dengan 01 suasananya sama. Seperti itu. Suasananya sama. Tapi tadi belum terjawab Bang Roni pertanyaan saya. Ini kan ada persepsi di luar sana ya menyampaikan bahwa upaya atau komunikasi yang tengah terjalin antara 01 dan juga 03 ini sebagai upaya untuk mengimbangi kekuatan dari 02. Itu betul nggak sih Bang Roni? Tadi saya sudah jawab Mbak Vita bahwa kita sudah melewati 4 kali pemilu ya. Bahwa survei itu bukan ukuran. Tadi saya menjawab bahwa berapa kali Pak Prabowo menyampaikan beliau menang, tetapi faktanya tidak. Jadi itu bukan ukurannya bahwa untuk mengimbangi bahwa seolah-olah 02 sudah memenang, surveinya sudah unggul dari kami. Tidak. Kami mempunyai survei tersendiri dan kami yakin dengan survei kami dan kami punya ukuran. Tentunya kerja-kerja saat ini adalah kita fokus bagaimana kita turun ke bawah, kita benar-benar menangis dan tertawa bersama rakyat, kita tunjukkan bahwa Ganjar Mahfud dalam hal ini siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada. Hal yang baik kita teruskan, kita buat sempurna, hal yang buruk kita perbaiki. Seperti itu Mbak Vita. Oke, Kang Maman gimana? Ya, saya rasa saya harus mengkoreksi ya Mbak Vita dengan Mas Bayu bahwa kalau ada komunikasi karena sama-sama suasana kebatinan 01 dan 03 itu bukan menghadapi timnya 02,
kita menghadapi sebuah kekuatan yang ingin mengganggu kedaulatan rakyat. Kita menghadapi sebuah kekuatan di mana mencoba untuk proses pilpres ini tidak berjalan dengan jujur, dengan berkualitas, demokratis. Jadi agaknya salah mempersepsikan berhadap-hadapan antar timnas. Kita lagi berhadapan kepada sebuah kekuatan yang mencoba Indonesia ini kayak kembali ke masa lalu, masa di mana kita berhadapan dengan kekuatan yang istilah joknya itu pemilu belum berlangsung tetapi sudah dipastikan yang menang si A, itu poinnya. Yang kedua, kedaulatan rakyat ini sebenarnya betul-betul akan didukung oleh ketiga pasangan ini dan itu harus dibuktikan sama-sama, termasuk mohon maaf Bang Habib, kita harus juga mencegah teman-teman yang mendukung itu. Jangan sampai ketika debat kemarin tiba-tiba ada ibu-ibu dengan bahasa kasar ke Mas Anies, ada 2 orang bahkan secara viral Siapa di itu? medsos. Bukan pendukung Kita kami, mencoba Pak. di Bukan tim kami di pendukung Pak 01, Prabowo. kita tidak boleh ada melakukan itu semua. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih ke TNI dan Polri yang di depan Kapolseknya, di depan Koramilnya menulis tentang yuk TNI menjaga netralitas, Polri menjaga netralitas. Tetapi mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar slogan-slogan. Kita harus jujur, semua pemimpin, semua aparat, penyelenggara harus jujur dengan apa yang dikatakan. Bagaimanapun kata-kata itu adalah sebuah sabda. Bagaimana mungkin pemimpin bisa diikuti oleh rakyatnya bila kata-katanya itu tidak sesuai dengan realita? Dia mengatakan kejujuran, tetapi di belakangnya ada intimidasi. 01 adalah calon yang memang dari awal dicoba dicegah untuk tidak muncul, dihalang-halangi, dipersepsikan buruk dengan stigma apapun, tapi alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu capres-cawapres yang bisa ikut konsentrasi ini dan bertarung dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud, dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita buktikan kalau ketiga pasangan ini betul-betul dengan kekuatan timnasnya masing-masing, tanpa ada kekuatan yang saya bilang itu, saya rasa kita akan menghasilkan pemimpin Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia emas di 2045 yang akan datang. Kang Maman, kekuatan apa sih yang Kang Maman maksudkan gitu? Sebenarnya kan tidak perlu ditanya, karena bagaimanapun itu terasa secara kebatinan. Saya sebenarnya ingin mengatakan kalau para orang-orang yang ada di timnas itu semuanya seperti Bang Habib bertarung sendiri dari nol, door to door dan sebagainya, kita tidak akan melakukan komunikasi kesepahaman dengan 01. Tetapi saya jujur bahwa hari ini pertarungan ini betul-betul pertarungan yang agak ekstra dan itu dirasakan. Tanya saja, saya dapat masukan dari beberapa tokoh, kita pun ngobrol di media sosial, kita pun mendapatkan banyak hal bahwa ini pilpres agak berbeda dengan pilpres ini. Makanya ini kan lagi berganti peran. Saya sering mendengarkan pidato-pidatonya Pak Prabowo di 2019. Ini negara milik rakyat, bukan milik sekelompok orang, bukan milik dan sebagainya. Nah, saya ingin mengulang pidato Pak Prabowo itu bahwa kedaulatan rakyat hari ini harus dijunjung, bahwa tidak boleh ada orang yang mengkhianati demokrasi, konstitusi, kedaulatan rakyat. Biarkan rakyat memilih, biarkan rakyat tidak diganggu dengan public opinion lewat survei dan sebagainya. 30 hari ini adalah waktu yang sangat tepat rakyat menentukan pilihan. Siapapun yang terpilih nanti di 14 Februari, maka itulah yang akan kita hormati sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Oke, dikit saja Bang Habib untuk menutup ini. Ya, menanggapi Pak Roni tadi, bahwa yang menyatakan kami unggul telak itu bukan kami, tapi mayoritas lembaga survei. Ya, tentu kita masing-masing bisa mengikuti hasil-hasil lembaga survei tersebut, termasuk survei yang dilakukan internal paslon nomor 3 sendiri disebut kami unggul, ya. Nah, kemudian soal bagaimana komitmen kita mencegah yang namanya penggunaan aparatur negara, ya, untuk kepentingan politik. Itu kan komitmen kita semua. Makanya kami melaporkan juga, ya, misalnya yang tadi di Dirjen Bina Penta, kemudian di Kemenaker Trans, ya. Termasuk kami juga mendorong apabila ada dugaan, tuduhan pelanggaran yang menguntungkan kami mendorong untuk segera diusut tuntas. Karena kami ini kerja serius, kerja benar, bisa dapat angka sangat tinggi dan fantastis seperti saat ini, hasil kerja keras.
Jangan sampai adanya oknum yang melakukan pelanggaran dan dianggap menguntungkan kami, tetapi secara faktual justru merugikan kami. Oke, baik, terima kasih Bang Habib. Kang Maman, kasih. terima kasih. Bang Roni juga terima kasih sudah hadir bersama Sama-sama. kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali semuanya, Bapak-Bapak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali ke Jakarta Timur.